Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan, karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-soraklah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi dari UND HKBP nomor 559 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau putuskan ini. Bukalah telinga dan hati kami,
supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan doa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hidup yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku NT HKBP nomor 20 ayat 1 dan ayat 2. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tipu, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NT HKBP nomor 165 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami. Agar
Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini, banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NT HKBP nomor 690 ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini
tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemalas, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ETHKBP nomor 716 ayat 2. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ETHKBP nomor 470 ayat 1 dan ayat 2.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita pada minggu ini terambil dari Injil Lukas pasal ke-12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasil. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jikalau kita baca pasal yang ke-12 ini mulai dari ayat 1, bahwa berikut ini adalah pengajaran Yesus kepada orang banyak yang datang berkerumun, berdesak-desakan, yang ingin mendengar pengajaran dari Yesus. Itu bisa kita baca di dalam ayat 1. Karena begitu banyaknya orang yang ingin mendengar, bahkan sampai berkerumun sekalipun, berdesak-desak sekalipun, mereka mau untuk mendengar pengajaran dari Yesus. Dan salah satu dari antara orang banyak itu berkata, di ayat 13 tadi dikatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Yang pertama yang menarik kita lihat dari situ, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika seseorang itu berdesak-desakan ingin mendengar pengajaran dari Yesus, bahwa sesungguhnya kita tahu segala pengajaran dari Yesus itu adalah tentang hal surgawi, kerajaan Allah. Tetapi pikiran orang yang bertanya itu adalah hal dunia. Coba kita bayangkan, dia duduk mendengar pengajaran Yesus tentang hal surgawi, tetapi pikirannya malah memikirkan hal dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin saja kita juga banyak seperti itu orang Kristen. Datang ke gereja, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ingin mendengarkan kabar baik tentang berita keselamatan, tentang harta surgawi, tapi pikirannya malah memikirkan hal dunia. Pikirannya malah memikirkan keinginan daging. Banyak orang seperti itu, hanya sekedar mengikut Kristus, tetapi pikirannya hanya mementingkan hal-hal duniawi. Yang selanjutnya yang menarik kita lihat
seorang itu, kita bisa simpulkan bahwa dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan saudaranya. Kalau sesungguhnya dia memiliki hubungan yang baik dengan saudaranya, tentu mereka bisa berbicara dengan baik, berdiskusi dengan baik, bagaimana agar harta warisan itu bisa dibagi sehingga semua orang bisa bersuka cita. Tetapi kenapa dia harus mengadukan kepada Yesus? Itu tandanya dia tidak memiliki hubungan yang baik. Hubungan kekeluargaan sudah rusak. Kalau hubungan kekeluargaan sudah rusak, itu tandanya sudah hilang kasih. Kenapa itu bisa terjadi? Hanya oleh karena ketamakan, hanya oleh karena kerakusan. Dia hanya memikirkan hal duniawi, ingin menerima bagian dari saudaranya itu, penuh dengan ketamakan, sehingga hubungan mereka menjadi rusak. Tidak ada lagi kasih di sana. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus tidak mau menuruti apa yang dia inginkan. Karena apa? Karena Yesus itu, sekali saya tekankan, fokus pembicaraannya adalah, fokus pengajarannya adalah berbicara tentang hal surgawi, harta surgawi, bukan harta duniawi. Dia datang ke dunia ini mau menyelamatkan. Dia datang ke dunia ini mau memberi keselamatan, yaitu surga. Dia datang ke dunia ini bukan untuk memberi kita harta dunia ini. Sampai kali Yesus datang ke dunia ini hanya untuk memberikan harta dunia ini. Bukan. Misi Yesus utama datang ke dunia ini memberikan keselamatan, memberikan harta surgawi, kehidupan kekal. Jadi jika kita mengikut Kristus hanya memikirkan harta duniawi, engkau adalah orang yang paling bodoh. Jika kita berkomitmen untuk mengikut Kristus hanya untuk memikirkan harta duniawi, engkau orang yang paling bodoh. Karena Yesus tidak menawarkan harta duniawi. Itu makanya dikatakan anggo holang di tanah Odo, hamu makirim jaman adu mangkul. Jadi perlu koreksi diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apa motivasimu ikut Kristus? Apa motivasimu ikut Tuhan? Kalau motivasimu hanya supaya terberkati dengan harta duniawi, engkau orang yang paling bodoh di dunia ini. Itu makanya dikatakan di ayat 15 sangat jelas tadi, meskipun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak telah tergantung daripada kekayaannya. Hidup manusia tidaklah bersumber dari kekayaan dunia ini, tetapi hidupnya adalah pemberian Allah. Hidup manusia tidaklah tergantung dari kekayaannya, tetapi hidupnya itu adalah pemberian Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah salah untuk kaya? Apakah salah untuk menikmati kekayaan? Apakah salah bersenang-senang untuk setiap berkat yang sudah kita terima? Tentu tidak. Karena kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18 sangat jelas dikatakan di situ bahwa setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi harta kekayaan adalah karunia Allah. Sah-sah saja kita bisa menikmati kekayaan kita. Sah-sah saja kita menikmati hasil jerih lelah kita. Boleh kaya, boleh menikmati kekayaan. Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memang terberkati oleh Tuhan. Contohnya Ayub, seorang yang kaya pada masa itu. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, tokoh-tokoh Alkitab yang memang terberkati. Bahkan Salomo dikatakan tidak ada yang menandingi kekayaannya, tidak ada yang menandingi hikmat kebijaksanaannya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lalu kenapa dikatakan tadi sesuai dengan judul besar kita, orang kaya yang bodoh?
Dikatakan di situ karena dia adalah seseorang yang tamak, karena dia seseorang yang mementingkan diri sendiri, karena dia seseorang yang menyombongkan diri. Itu bisa kita lihat di ayat 19. Dengan kesombongannya dia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertipu untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Ketamakan, kerakusan, kehausan akan harta, yang mana fokus hidupnya hanya berpusat kepada harta dunia. Sehingga Allah mengatakan, engkau orang yang bodoh. Kalau kita baca juga di ayat 18 sangat jelas dikatakan di situ, inilah yang aku berbuat. Kata aku di situ menunjukkan bahwa kekuasaan orang itu atas hidupnya, kekuasaan orang kaya itu atas hidupnya dan atas harta bendanya. Dia menganggap dia yang lebih berkuasa atas hidupnya dan dia lebih berkuasa atas harta bendanya. Jadi semua hartanya, semua yang ada pada hidupnya, dia memiliki andil, memiliki kuasa. Dan dikatakan juga di situ, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dalam artian semua rencana-rencana hidupnya berorientasi pada dunia sendiri, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kekuatannya, segala rencana-rencana hidupnya bersandar pada diri sendiri. Dia tidak sandarkan kepada Allah, sang perancang kehidupan, tapi dia ingin mengatur hidupnya sendiri, merancang segala sesuatu yang ingin terjadi dalam hidupnya sendiri. Dia mau berkuasa atas dirinya sendiri. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat 19, sangat jelas dikatakan di situ bahwa orang percaya itu digambarkan seperti seorang bendahara. Kalau bendahara itu dia hanya mampu mengelola, tapi dia bukan pemilik. Sekali lagi, seorang bendahara dia hanya mampu mengelola uang itu, tapi dia bukan pemilik uang. Demikian juga dengan hidup kita. Segala sesuatu yang ada pada kita, kita hanya berkuasa untuk mengelola, bukan sebagai pemilik. Bahkan hidupmu sekalipun, engkau hanya berkuasa untuk mengelola hidupmu, bukan untuk berkuasa memiliki hidupmu. Di ayat 19 juga dikatakan, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun. Itu menggambarkan bahwa dia hanya berorientasi kepada diri sendiri dan ia sama sekali tidak menghiraukan Allah. Dia sama sekali tidak menghiraukan Allah di dalam hidupnya. Dia menganggap ketika hartanya sudah tertimbun begitu banyaknya, dia mampu bersukacita, dia mampu berfoya-foya, dia menganggap bahwa hidupnya bergantung kepada hartanya itu. Jadi dia tidak mementingkan Allah lagi dan tahu dia sudah punya harta yang banyak. Untuk itu makanya dikatakan yaitu 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa lagi? Hartamu yang sudah kau timbun-timbun untuk siapakah itu? Jika Allah akan mengambil jiwamu. Jadi kalaupun kita sudah memiliki banyak harta, dengan segala upaya kita hanya berorientasi mencari harta dunia ini sampai tertimbun-timbun begitu banyaknya, tapi ketika Tuhan katakan, hei pulanglah, hei cukup sampai di situ, kita mau bilang apa? Nggak tahu hartanya mau kemana. Tapi banyak orang yang menjawab, ya hartanya keluarga lama. Kalau keluarganya tidak ada, kemana hartanya? Atau kalau keluarganya juga Tuhan ambil jiwanya, terus kemana hartanya? Lucunya, saya pernah membaca
berita media sosial di luar negeri dikatakan bahwa ada yang bahkan mewarisi hartanya kepada binatang peliharaan itu. Segala harta warisan itu katanya diwariskan kepada binatang peliharaannya. Pada saat itu diberitakan seekor anjing. Begitu lelah dia mencari harta dunia ini, warisan itu diwariskan kepada seekor anjing. Jadi apa gunanya? Tidak ada gunanya. Jadi intinya adalah dia tidak bawa hartanya. Dia tidak bawa hartanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika kita baca di dalam ayat 1 ayat 21 sangat jelas dikatakan di situ, dengan telanjang aku keluar dan dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Tidak ada yang kita bawa ke dunia ini dan meninggalkan dunia ini pun tidak ada yang kita bawa. Sebab apa? Sebab dalam Roma 11 ayat 36 sangat jelas dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Entah itu hartamu, entah itu kepintaranmu, entah itu kuasamu, entah itu kesehatan, entah itu nafas kehidupan, apapun yang ada padamu, itu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Tentu secara logika kita bisa pahami Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jiwa kita ini, jiwamu adalah milik Allah, apalagi hartamu. Hidupmu adalah milik Allah, apalagi hartamu. Itu makanya dikatakan sungguh alangkah bodohnya. Jadi jangan mau jadi orang bodoh. Sedangkan jiwamu, hidupmu adalah milik Allah, apalagi segala hartamu, segala kekayaanmu, segala kuasamu. Tentu bagian terpenting dalam hidup kita ini adalah jiwa kita. Kalau dalam bahasa Bangsa dikatakan kosam, nafas kehidupan itu adalah milik Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Sedangkan itu adalah milik Allah, apalagi segala yang ada pada hidup. Itu adalah pemberian Allah. Jadi alangkah tak tahu dirinya manusia ketika dia menyombongkan atau membanggakan hartanya, membanggakan segala kuasanya, membanggakan segala yang ada padanya, padahal Allah si pemilik dan si pemberi segala sesuatunya itu tidak pernah menyombongkan itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Semakin merenung, hidup kita itu hanya bergantung kepada Allah. Kembali saya katakan bahwa kekayaan materi itu tidak jahat. Memiliki kekayaan materi itu tidak bodoh, tidak. Namun sikap hati orang yang mencintai kekayaan lebih dari mengasihi Allah sendiri, itu yang salah. Dia lebih mencintai kekayaan, dia lebih mencintai harta dunia ini daripada mengasihi Allah sendiri. Itulah yang ditentang Allah. Dia menyembah Mammon, dia menyembah harta dunia ini. Karena apa? Karena banyak orang yang terberkati, banyak orang yang memiliki harta yang begitu banyak, tapi dia pakai kekayaannya itu untuk mengasihi Allah. Dia pakai harta kekayaan itu, kuasanya itu untuk mengasihi sesama, bukan mengasihi diri sendiri. Banyak terberita orang-orang sukses, orang-orang kaya, orang milioner, triliuner. Dia berikan kekayaannya untuk membantu mengasihi sesama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang salah dengan kekayaan, tetapi berjaga-jagalah dan waspadalah, itu dikatakan ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sifat ketamakan itu yang salah. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca
di ayat selanjutnya nas kita, ayat 22 sampai ayat 34 sangat jelas dikatakan di situ. Itu adalah pengajaran Yesus tentang hal kekhawatiran. Bagaimana Yesus mengingatkan Allah setiap orang tidak khawatir dengan hidup ini, tidak khawatir dengan hidupnya. Karena apa? Karena itu adalah suatu bentuk ketidakpercayaan kepada Allah. Ketika kita terlampau khawatir dalam hidup ini, itu adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Allah. Allah sang pemelihara manusia. Jadi diperbandingkan tadi di situ, kalau kita baca dalam ayat 24, sedangkan burung-burung saja yang tidak menabur Tuhan pelihara, apalagi lah manusia ciptaannya, manusia yang dikasihinya, Tuhan pasti pelihara. Kenapa ini perlu saya tekankan Bapak Ibu? Karena apa? Karena kekhawatiranlah terkadang banyak orang yang melupakan Allah. Oleh karena terlampau khawatir banyak orang yang menduakan Allah. Mereka melupakan Allah dan hanya memfokuskan diri kepada harta dunia. Oleh karena begitu khawatirnya, mereka hanya berorientasi mencari harta dunia ini, lupa kepada Allah, lupa kepada hak surga. Jadi Yesus menekankan bahwa sesungguhnya tugas kita adalah mencari kerajaan Allah. Itulah tujuan hidup seseorang. Untuk itu maka dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kita mau kaya di hadapan Allah, kaya dengan harta surgawi. Jadi fokus utamanya adalah mencari Allah yang adalah pemelihara sekaligus sumber dari berkat-berkat jasmani. Mencari Allah yang adalah pemelihara sekaligus sumber dari berkat-berkat jasmani. Tentu semakin ingatkan kepada kita bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Allah berkuasa atas hidup. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dengan begitu banyak tantangan, ujian dan cobaan, secara khusus pandemi virus corona tentu berdampak kepada kehidupan kita. Mungkin banyak orang yang mengalami keterpurukan hidup, keterpurukan ekonomi, yang telah di-PHK, yang tidak mendapatkan pekerjaan, yang bahkan makan pun sudah tidak terjamin lagi. Satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sadarilah Allah berkuasa atas hidup. Apapun kondisimu saat ini, Allah berkuasa atas hidupmu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. Dengan iman percaya kita katakan, selagi aku masih punya Allah yang hidup, Allah sumber hidup, aku tidak khawatir. Hal yang biasa jika hidup ini terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang sukacita, terkadang duka cita, tetapi senantiasa ingat dengan iman pengharapanmu, Allah berkuasa atas hidup. Seberat apapun pergumulanku, sehebat apapun persoalan yang kuhadapi, aku yakin dan percaya Allah berkuasa atas hidup. Jadi jangan andalkan dirimu sendiri, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan buah kuasamu, itu akan segera hilang. Jangan andalkan segala yang ada padamu, itu bisa saja cepat sirna. Tapi andalkan Allah yang hidup, Allah yang hidup pada zaman dahulu, hidup pada zaman sekarang, dan juga hidup pada zaman yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah sang pemberi hidup. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, Engkau Allah yang hidup dan memberi kehidupan kepada kami. Melalui berita sukacita firman yang telah kami dengar, kami semakin diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang hidup.
Kami memiliki Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami memiliki Allah yang senantiasa memberikan segala sesuatu di dalam hidup kami. Baik itu harta kekayaan, kesehatan, kuasa, dan jabatan. Itu semuanya adalah pemberian. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kami semakin tersadarkan, bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena segala yang ada pada kami, sehingga kami bergantung kepada itu supaya kami hidup di dunia ini. Tapi kami mau bergantung kepada Engkau, Allah sang pemberi, Allah sang pemelihara. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami, kiranya Engkau ingatkan kami agar kami tidak terjerumus jatuh pada sifat ketamakan yang hanya mementingkan harta dunia, yang hanya mencari harta dunia, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya berorientasi dengan diri sendiri, yang hanya mampu mengandalkan kuasa kami untuk menjamin hidup kami, sehingga sekarang kami tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ingatkan kami Tuhan, tegur kami agar kami sungguh-sungguh sadar Engkau Allah yang memberi segala sesuatu dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami telah berkomitmen mengikut Engkau, kami bukan mencari harta dunia, tapi kami mencari harta surga, kerajaan Allah. Dan kami yakin setelah kami sungguh-sungguh memfokuskan diri mencari kerajaan Allah, maka segala berkat akan Engkau tambahkan dari hidup kami. Kiranya Engkau ajarkan kami, ingatkan kami juga agar semakin bertekun di dalam segala pergumulan situasi yang kami hadapi, agar kami yakin dan percaya dengan iman percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mencukupkan, Allah yang memelihara hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, untuk segala pergumulan kami hadapi, segala sukacita, duka cita, seberat apapun itu, kami yakin Engkau Allah Maha Tahu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan pengasihan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bernyanyi dari pengendia HKBP nomor 691 sambil mengumpulkan persembahan. Kita berikan persembahan sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang
yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah menyediakan bekal hidup kami di dunia dan di surga. Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.